Iya, kemarin baru dapat info. Jadi dari pasar modal sendiri, Din, Yes. dana yang tidak diketahui pemiliknya itu ada 700 miliar Dana yang tidak bertuan. Yang punya udah meninggal buktinya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Wah, tamu. Padahal yang punya rumah. Padahal yang punya podcast juga. Jangan sebut-sebut. Oh iya. Laileta Chandra. Panggilannya Mbak Leta. Salah satu profesional finance terkenal di Indonesia. Waduh, berat ya Mbak? Berat banget. Beban mental nih gue nih. Kita bahas golf dulu nih. Mbak, main golf gak sih Mbak? Main sih. Main ya. Secara golf mengganggu kerjaan gak Mbak? Enggak dong, enggak banget. Karena kan kerjaanku cukup fleksibel ya. Karena kan cuma di konsultan. finance itu konsultan. Ya. Punya kantor sendiri gak sih Mbak? Kita ada kantor sendiri Ada kantor di Jakarta. Oh, di mall enggak? Dekat mall, sebelahan sama mall. Oh, sebelah sama mall. Iya. Boleh. Jadi bisa ngopi ke mall dulu sebelum bawa ke kantor ya. Iya benar. Secara di finance ini, kalau aku sendiri ngeliat orang finance, anjir terlalu hitung-hitungan. Kadang-kadang kita sebagai orang yang ketemu sama orang finance, sama orang marketing ini jauh berbeda nih. Orang marketing tuh entertain. Finance, enggak, jangan. Nah, itu tahu. Jangan, ini buat budget ini. Marketing, nggak bisa. Ini kita harus deal proyek. Marketing, ayo entertain, ayo kita main golf. Gimana tuh Mbak untuk menjelaskan sebagai orang finance? Gini, kalau aku itu kan, aku bukan corporate finance, aku personal finance. Tapi sebenarnya mirip-mirip lah. Kita punya ritme itu sama ya. Kalau kebetulan kan aku fokusnya memang keuangan keluarga. Jadi biasanya kepala keuangan di dalam rumah tangga itu biasanya kan perempuan ya. Sama. Kalau misalkan di kantor gitu, jangan ya. Kalau di rumah tangga sama. Jangan ya, gitu. Sama. Jadi kalau misalnya finance itu basicnya harus bisa, perhitungannya harus tajam juga sih? Enggak juga. Sekarang mau ditajam-tajemin kalau kebutuhannya memang tinggi mau diapain? Ya kan? Sih. Berarti solusinya adalah cari tambahan yang lebih banyak. Gitu Din. Supaya bisa golf terus. Mbak, cara golf terus tapi keuangan gak jebol, itu gimana Mbak? Nah itu sebenarnya kita dari awal mesti dialokasiin dulu. Kita tuh mesti punya budget gitu loh. Gak asal terjun kita milih hobi apa. Karena kan tahu sendiri golf kan juga nggak murah lumayan gitu ya. Sekali turun juga udah berapa. Belum budget caddy ya kan? Iya, bayar tips. Caddy, green fee. Terus kita di lapangan butuh minum ya nggak? Transportnya, supirnya nganter emang nggak mau digaji kan? Nah itu sebenarnya kita udah punya plan. Kira-kira kita bulan itu mau turun lapangan berapa kali? Oh, let's say seminggu sekali. Seminggu sekali. Tahu nih, aku tanya dulu nih Mbak. Kalau misalnya ideal budget gaji orang yang sesuai untuk bisa main golf? Sebenarnya kalau gaji ideal semuanya bisa diideal-idealin, bisa dipepet-pepetin. Berarti kan misalnya gini nih, bisa nggak gaji UMR main golf? Iya, UMR berapa? Taruhlah 4,5. 4,5. Oke. Sebenarnya bisa nggak bisa. Gitu, tapi mungkin frekuensinya nggak banyak. Mungkin bisa kayak turun sekali doang sebulan. Kan dia menghabiskan budget untuk entertainment nih. Kan kalau di keuangan tuh kita tuh ada pos-pos masing-masing gitu loh. Jadi ada pos untuk basic needs gitu kan. Kebutuhan yang memang satu bulan itu harus habis gitu. Terus kan ada cicilan. Iya, kalau ada cicilan. Terus ada biaya hiburan, investasi dan proteksi. Jadi 5 itu udah mesti ada di dalam keuangan keluarga. Golf itu termasuk hiburan? Itu masuknya hiburan dong. Oh, masuknya hiburan. Kan membawa kebahagiaan. Oh, betul. Tapi happy kan kalau habis golf kan? Happy banget. Kalau mukulnya bener ya. Iya. Tapi kalau habis golf tuh rada nepok-nepok dompet juga. Kalau kalah, lagi sama Om Irfan. Om, izin Om. Minta fur yang banyak kan Om.
Mbak, secara nih golf itu tadi kan Mbak bilang untuk main. Kita tarik garis dulu untuk dasar ya Mbak. Untuk beli stick. Nah itu gimana Mbak? Stick ini kan ya range tuh bisa 10 juta ke atas. Iya benar, memang 10 juta ke atas kalau baru. Iya. Tapi kalau untuk newbie kan nggak harus baru. Cari Bisa yang cari second. Kebetulan dulu aku waktu main tuh, aku tuh pertama kali turun itu 2014 Din. Jadi pada saat itu kan golf tuh belum booming ya. Yes. Peminatnya tuh belum banyak gitu loh. Jadi stick-stick yang second itu masih under value lah kalau bisa dibilang murah banget gitu. Ibaratnya nyari yang satu set 1 juta, 1,5 juta itu dulu ada. Masih dapat ya itu ya. Tapi setelah pandemi ini kan udah berbeda nih, semuanya pada pengen golf gitu kan, Iya, karena betul, kan olahraga di lapangan. Banyak bahasa juga pandemic golfer. Ya, nah karena peminatnya banyak tuh sejak pandemi, udah deh demand-nya tinggi, supply-nya juga tinggi. Main harga gitu. Nah, balik lagi nih, kalau ke budget. Kan kita tahu nih kisarannya misalkan mau beli stick second tuh berapa? Menurut Andi berapaan kalau second nih sekarang? Second 5 juta dapat ya? Satu set. Untuk stick jauh sih nggak dapat sih kayaknya kalau menurut aku ya. Ya untuk yang proper untuk kita bisa main, bisa mukul. Mbak, grip golf aja, satu grip untuk pegangan satu stick itu bisa 200.000 kan? Jadi kalau menurut aku sih, kalau statement mindset aku sih kalau misalnya yang terbatas gajinya gitu sih, kayaknya untuk main golf sih susah sih. Karena budgetnya gede sih Mbak main golf. Betul. Tapi itu sebenarnya ibaratnya itu kan dream ya, Misalkan tadi kan Andi nanya kalau pengen beli stick golf gimana, itu kan masuk ke dalam goals keuangan. Kalaupun kita udah pengennya dari sekarang, berarti kita udah ancang-ancang nih, oh aku mau belinya misalnya tahun depan. Berarti sebenarnya udah mulai bisa disisihkan dari sekarang nih untuk beli tahun depan. Nah sekarang ini kita mau main nih tapi ya kalau misalkan ada temen yang bisa dipinjemin ya nggak? Iya betul. Asal yang dipatahin sticknya. Bertanggung jawab ya. Iya. Bagus. Oke Mbak, tadi Mbak sempat singgung ada pos-posnya. Pos-pos itu gimana tuh Mbak? Tolong dijelaskan supaya kadang-kadang saya mikir, anjir nih akhir bulan kok dompet gua tipis juga lama-lama nih. Nah itu gimana tuh Mbak? Persentase pembagian. Mengenai persentase pembagian pos itu sebenarnya banyak banget teori. Teori di luar itu tuh banyak banget. Ikutin kebutuhan kita sebenarnya. Cuman rata-rata di Indonesia itu tuh kan banyak yang punya cicilan kan. Terus? Gitu. Jadi kalau pembagiannya basic needs itu 40%. Terus cicilan itu 30%. Sorry Mbak, basic needs itu apa aja? Ya, biar dijelasin nih. Kebutuhan sehari-hari lah. Yang orang awam nggak tahu tuh. Listrik, air, kebutuhan rumah tangga, bulanan, makan, gitu-gitu. Udah termasuk di rumah, supir. Nafkah istri udah termasuk. Nafkah, ya itu sebenarnya udah masuk sih di situ. Karena itu basic ya, wajib hukumnya kan, berarti udah masuk di situ. Gitu. Terus cicilan kalau ada cicilan. Cicilan ini, nah ini penting nih cicilan nih. Cicilan itu nggak boleh lebih dari 30% gaji kita. 30% gaji, misalnya 4,5. Oke, coba kita cek ya. Yang gampang deh, misalkan gaji 5 juta. Berarti batas kita boleh punya cicilan itu 1,5 juta berarti. Oke, 1,5. Nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu, cash flow pasti berantakan. Itu yang dikatakan besar pasak daripada tiang. Yes, tepat sekali. Itu. Dan nih masuk berarti 70 ya. Masih sisa 30 kan? 30 tuh 10%-nya buat hiburan, 10%-nya buat investasi, 10%-nya buat proteksi. 10% dari 5 juta, 500.000 Pak? 500.000. Berarti masih possible kan untuk main golf sebenarnya. Makanya aku bilang, kalau gajinya UMR berarti masih bisa, tetapi mungkin frekuensinya bisa sebulan sekali. Iya, tergantung. Sebenarnya sih tergantung dari gaya hidup bagaimana cara main golfnya sih. Iya. Ada yang maksain untuk pakai card gitu, ada yang bisa jalan-jalan lebih murah. Iya, aku juga sering jalan kok. Ke mall? Kagak, lapangan say. Iya. Apalagi kalau misalkan beginner masih baru-baru gitu, better jalan kan. Soalnya percuma, kita di tengah, bolanya ke kanan, kartnya di sini, di kiri, bolak-balik udah habis. Mendingan kita langsung bablas aja kan. Pakai troli itu kan langsung ngikutin. Iya. Jadi pembagian pos-pos itu
untuk hiburan sih 500.000 jalan kaki nggak nutup sih kayak Mbak. Untuk apalagi untuk mikirin goals untuk beli stick golf itu kalau ditabung sih lama juga. Iya. 500.000 kali setahun 6 juta. Nah sekarang kan udah tahu nih, misalkan gaji UMR tidak memungkinkan nih untuk main golf. Berarti kan solusinya apa? Nambah income kan? Nambah income. Nah berarti yang salah adalah ya kalau kita udah tahu level gaji kita segitu dan kita punya keinginan yang lebih, ya kita mau nggak mau kita nambah-nambah sesuatu supaya bisa menghasilkan income lebih gitu nih. Tapi yang halal, itu dia penting. Kalau sama saya yang halal yang penting. Anti riba. Nah, kalau menurut Mbak nih, ada orang yang menggunakan kredit card untuk dia gaya hidup. Coba tolong jelaskan, Mbak yang profesional finance ini. Menurut aku sih kredit card tuh nggak salah ya, Din. Oke, terus? Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Kan ada fase-fasenya kayak untuk kebutuhan-kebutuhan bukan yang konsumtif ya. Kalau konsumtif sih aku kurang setuju gitu karena kurang tepat kalau konsumtif. Biasanya buat apa sih? Buat bayar asuransi. Kan biar nggak lapse nih. Biasanya pakai yang untuk pembayaran yang udah pasti bulanan. Seberapa penting sih Mbak asuransi? Oh penting banget dong. Penting banget. Iyalah. Apalagi kita golfer. Golfer itu wajib punya loh. Kenapa emang Mbak? Sampai wajib punya? Bingung juga. Kalau kita di golf ada risiko kecelakaan nggak? Ada sedikit, cuman ya tetap ada sih. Kalau kena bola, cetak gitu, kena kepala bisa bocor nggak? Bisa sih. Nah itu kan sebenarnya kesalahan orang kan, bukan kesalahan kita kan? Iya betul. Itu kan masuk ke ranahnya kecelakaan dong, Ding. Kalau kecelakaan terus kita nggak ada proteksi, ya paling bayar sendiri sih. Iya. Gitu. Mau berapa? Tapi kalau bocor gitu kan, ya risiko gitu. Karena kalau kita nggak punya asuransi pribadi, BPJS nggak cover. Oh BPJS tuh nggak cover kecelakaan gitu ya? Tidak. Oh. BPJS tidak mengcover kecelakaan, ada di beritanya ya. Oh berarti kalau misalnya asuransi nggak cover untuk asuransi pribadi ya, asuransi swasta. Budget asuransi itu berapa sih Mbak? Soalnya apalagi untuk aku nih yang masih muda. Penting nggak sih? Masih muda, masih bagus semua sehat gitu kan? Nih asuransi. Ini kan orang awam nih Mbak. Iya. Sorry. Asuransi itu kalau di dalam piramida keuangan itu adalah kebutuhan dasar. Ibarat kita makan gitu, makanan pokok kita apa nasi kan? Yes. Itu sebenarnya pokoknya kita. Oh iya asuransi. Asuransi itu wajib. Karena kalau nggak ada proteksi, kita kan semua orang pasti nabung ya Din ya, kerja ditabung gitu kan, untuk jaga-jaga kan. Yes. Terus tiba-tiba nih ada resiko, misalkan golf kecepluk gitu kan, kecepluknya terus kena muka, bocor gitu kan, butuh dana dong, rumah sakit dong, pakai dana yang tadi dong, yang udah dikumpulin, ya nggak? Padahal ini dananya tadi mau buat stick golf nih, mau boleh beli stick golf. Golf itu kan untuk golf, stick golf. Nah. Iya, akhirnya kepake dong buat berobat. Yes. Terus dia ngulang lagi dari awal. Ngumpulin lagi. Diculik lagi, kenapa lagi? Ya Allah sedih amat tuh orang. Itu sih udah jatuh, timpa tangga, timpa motor, timpa mobil. Ya itulah gunanya proteksi Din. Jadi kalau ada resiko-resiko yang kita nggak tahu datangnya dari mana, at least itu nggak ganggu cash flow kita yang udah kita kumpulin gitu. Kalau untuk ngelihat gaya hidup anak muda zaman sekarang nih, apa-apa pengen ikut-ikutan. Kartu kredit tinggal gesek aja nih kan. Padahal dia nggak tahu nih gajinya turun lagi atau enggak. Masih bisa lanjut kerja lagi atau enggak kan gitu. Nah itulah kita harus wise menggunakan kredit card, menggunakan duit kita, ya mau nggak mau gitu. Kalau kita punya keinginan yang lebih, ya berarti kerjanya lebih besar lagi. Harus kerja lebih besar lagi ya. Nggak bisa tuh flat aja untuk, gue pengen ini. Sekarang pilihannya kan cuma 2. Mau nurunin gaya hidup atau nambahin income. Mau turun gaya hidupnya. Padahal gaji udah mentok nih. Tapi mau turun lagi gimana? Mau turun kemana lagi? Berarti udah di bawah nih. Mau tembus tanah kan enggak gitu dong. Ya tapi sih yang paling benar sih kalau menurut aku gaya hidup tetap biasa aja seperti budget yang 5 juta itu tapi income-nya lebih sih. Iya. Itu penting sih. Jadi nggak perlu hedonis kayak wah harus apa-apa baru, semua baru.
tergantung orang nggak sih Mbak? Iya. Gimana caranya sebenarnya dari kultur orang tua juga sih Mbak? Itu mempengaruhi nggak sih Mbak? Itu pengaruh banget kan. Faktor-faktor apa Mbak yang buat orang-orang itu bisa, wah gue kayak hidup gue harus kayak dia nih, gue harus kayak gini nih. Nah. Biasanya memang segala hal itu awal belajarnya memang dari circle keluarga, Din. Oke. Itu yang paling berpengaruh. Bagaimana orang tua kita mengatur pola keuangannya itu akan dicontoh sama anaknya. Kan anak kecil itu pecontoh yang ulung kan. Yes, betul. Jadi kita nantinya kalau misalnya jadi orang tua, kita juga mesti be careful. Kalau kita nyontoin ke anak kita yang boros, kita yang kredit sana, kredit sini, anaknya akan lihat gitu. Dia akan menganggap, oh ini adalah sesuatu yang wajar, yang biasa aja gitu. Padahal untuk sebagian orang, kalau kita kredit itu kan kayak, ini nggak bagus nih. Iya. Kalau menurut aku sih kalau kredit itu membayar kepastian dengan ketidakpastian juga sih. Ketidakpastian itu kayak kalau misalnya kita pengusaha, omset kita nggak pasti bulan ini berapa. Tapi kalau misalnya kepastian itu bayar cicilan tuh pasti tiap bulan harus bayar segitu. Nggak mau tahu tuh misalnya yang udah memberikan cicilan tuh, lu nggak mau tahu omset tuh berapa, yang penting bayar, ya kan? Itu sih yang kadang-kadang orang harus kayak ya bijaksana juga sih untuk mengatur bagaimana gaya hidupnya harus tetap loki aja. Betul. Karena sebenarnya ya lingkungan juga sih, di pertemanan kan ada yang hedonis ya. Itu ya kita bisa menempatkan diri aja. Kalau misalkan ada yang hedonis, kita mengukur kantong kita. Gitu. Berarti balik lagi faktor-faktor lingkungan, faktor keluarga bisa mempengaruhi gaya hidup juga. Ya. Itu ngeri banget sih kalau misalnya dari orang tuanya udah. Karena apa sih Mbak memanjakan biasa itu ya, orang tua itu? Bisa jadi juga karena tiap orang tua itu gini ya, terlalu memanjakan salah, tapi terlalu jor-joran juga salah, Din. Banyak contohnya kan. Terlalu tidak memanjakan kali. Iya. Salah. Jadi terlalu pelit ke anak juga salah, terlalu enggak pelit juga salah. Oke. Jadi kalau di sana di tengah-tengah aja gitu, supaya anak juga tahu, oh koridornya batasnya segini. Oh, kalau misalnya aku ngeliat kayak anak-anak kecil sekarang kan, kalau misalnya di mall megang mainan, ditunggunya cuma gini, no, taruh lagi. Coba kalau gua dulu, woi, taruh. Masih mau pecah, orang pecah. Masih menangin zaman cubit gak? Oh iya, masih. Iya. Kalau anak sekarang dicubit kan pelanggaran HAM. Iya. Harus pecah, aduh, ganti. Ah, itu biasanya gitu tuh dulu tuh. Nah, sekarang kan cara didiknya kan tinggal, no, taruh lagi. Itu apa, kadang-kadang kan zaman yang keras untuk zaman yang lembut. Ketika kita terlena dengan zaman yang udah kita nikmatin, itu akan menimbulkan rasa kayak, oh ya udah gue leha-leha aja, santai aja. Jadi membentuk karakter yang lembek lagi gitu. Enggak sih, itu tergantung personal ya. Karena sebenarnya itu tidak bisa digeneralisasikan. Itu tergantung dari personalnya dan tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya seperti apa. Kalau misalnya dia udah orang tuanya didiknya dengan keras gitu misalnya. Nah, kan tadi jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Karena kalau terlalu keras nih ya, dampaknya itu ketika orang tuanya nggak ada nih misalkan, dia akan kayak kuda lepas dari gedokan gitu loh. Oh, jadi liar gitu jadinya. Tapi kan batasan tidak keras atau tidak pelit itu sama dengan pelit dan baik itu kan tipis banget tuh batasannya. Beda dong, pelit dan baik mah beda konteks lah. Enggak, tapi iya yang tadi pembahasan pelit dan tidak pelit dan pelit itu itu kan tipis banget tuh batasannya tuh. Untuk tergantung tidak pelit dalam gini, tidak pelitnya itu tidak pelit dalam artian jor-joran ya, maksudnya semua apa yang anak mau dikasih, semua mau ini dikasih, gadget dikasih, handphone harus iPhone gitu kan, mobil Rubicon gitu kan. Jadi jadi yang pakai mobil Rubicon itu mempengaruhi juga gara-gara itu juga ya Mbak ya, mungkin terlalu iya dong, psikologis anak juga pasti kan hedonis tadi. Berarti mempengaruhi bagaimana mental anak itu sendiri ya Mbak? Iya, anak boleh nggak pakai Rubicon? Boleh gitu, tapi gimana caranya orang tua ini bisa menempatkan ini supaya bisa gini loh, seolah-olah ini hasil dari jerih payah dia gitu. Betul. Kita harus lihat juga mental juga sih Mbak. Iya.
Dan kadang-kadang sih kalau misalnya, ya aku jujur aja, aku umur baru 23, kalau misalnya dapet yang ya mungkin takdirnya segini, kalau misalnya lebih gitu, nah itu akan memberikan diri yang nggak tahu diri jadi malahan. Jadi berlebihan apa segala macam, sombong, belagu gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Iya. Bener ya sih Mbak? Iya, baik lagi sih tergantung orangnya sih. Tapi kalau dari kecil kita udah dididik untuk kita bisa menghasilkan sesuatu dari keringat kita sendiri untuk dijadikan sesuatu gitu ya. Orang tua cuman kayak ngarahin doang gitu loh, Din. Gitu. Jadi kita tuh nggak yang semua kasih ini kasih, tapi kita kasih reward and punishment. Kasih reward and punishment. Iya, jadi itu bisa memotivasi. Kebetulan tadi aku juga habis ngisi tentang mindset di kantor ya. Jadi mindset itu penting banget. Berarti mindset itu masuk ke finance juga berarti ya? Tentu. Coba jelaskan. Jelaskan. Sebagai pakar ahli ini, pakar ahli finance. Selain pakar ahli hukum, ada ahli finance juga. Jadi mindset itu sebenarnya nggak cuma berlaku di keuangan, tapi di semua aspek kehidupan. Itu segala sesuatu awalnya dari mindset, dari pemikiran kita. Muncul ke ucapan kita baru ke tindakan kita, ya kan? Kalau kita mindset kita salah terhadap uang, ya perilaku kita terhadap uang udah pasti salah. Contohnya tadi beli sesuatu semuanya pakai kredit card, beli hal-hal konsumtif pakai kredit card. Pikirannya ya udah pakai aja dulu, toh juga besok dapat gaji kan? Itu kan sebenarnya mindset yang salah. Yang benar kayak gimana? Yang benar ya kita mau pakai sesuatu kita ngukur kantong kita dong. Harus ngukur juga ya? Iya. Sekarang kalau misalkan kartu kredit limitnya 50 juta mau habisin 50 juta. Iya. Gaji kita misalkan cuma 15 juta. Kan tadi ada porsinya. Tapi kadang-kadang ada yang setiap minggu, waduh gue harus reward diri gue nih, gue harus makan enak, gue harus belanja. Kan tadi ada posnya hiburan. Kan pos reward ada di hiburan tadi. Hiburan berapa persen? 10%. 10%. Dikit juga. Iya. Dikit kalau gajinya dikit, Din. Masalahnya kan tadi udah dibilang. Iya sih. Tambahin gajinya supaya income-nya besar, jadi hura-huranya juga makin besar. Tapi kadang-kadang yang omsetnya, yang cost-nya, pendapatannya tinggi, kadang-kadang hura-huranya juga dikit sih, Mbak. Iya. Karena dia tahu nyari duit itu susah setengah mati, Din. Dibandingin orang dapatnya gampang nih, ya kan? Dapatnya gampang. Kalau kita nggak olah lagi, ya udah habis gitu aja. Tapi kadang-kadang aku mikir ada dua nih kalau misalnya apa nih. Ada orang yang dapat duit dengan jerih payah, dia akan lebih menghargai uang. Iya. Sama satu lagi orang yang dapat duit kaget. Iya. Itu mentalnya duit kaget dan duit panas. Itu mentalnya beda. Karena segala sesuatu yang tidak kita dapatkan dari keringat sendiri itu biasanya memang easy to come, easy to lose. Duit jin dimakan setan. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita pasti akan, aduh, ini susah nih ngerjainnya gitu. Pasti akan, ya sisi deh gitu, lebih menghargai. Aduh, nih uang gue segini. Besok gue kalau misalnya mau naikin omset usaha gue harus beli ini. Nah, itu kan lebih menghargai deh. Gitu. Jadi lebih bisa mengatur. Betul. Balik lagi Mbak, ke golf ini Mbak. Golf ini berarti tergantung budget sih sebenarnya sih ya. Gak bisa kita harus maksain. Ya balik lagi sih. Pada poinnya jangan FOMO. Fear of missing out. Asik. Anak-anak muda zaman sekarang nih. Latah. Ada yang trennya golf, ikut golf. Biasanya kalau nggak FOMO, impulsif. Aduh ngapain? Golf Karena kalau bisa dibilang nih, Din, kalau di golf tuh ya, itu mental kita benar-benar diuji, Din. Iya sih. Karena kan di situ kan stylish semua ya. Wah keren banget pokoknya. Satu-satu olahraga yang paling keren, paling ganteng, golf banget. Stick aja ada yang di atas 50 juta kan. Honma. Sepatu golf bisa 5 juta. Bisa di atas baju 5 golf juta, itu nggak ada yang di bawah 1 juta tuh nggak ada. Celana kan lebih dari 1 juta. Bener lagi. Ya bener. Yang mereknya JL itu apa? Kalau bahasa Indonesia JL Kalau bahasa Inggrisnya aku boleh tak? Sorry, saya ini negarawan. Jadi semua harus bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Inggris ini? Kalau nggak bahasa Indonesia keluar. Kenapa bahasa Inggris ini banyak orang yang pakai? Karena orang udah terbiasa mendengar itu. Kita harus biasakan mendengar bahasa Indonesia juga. Wah, biar orang banyak yang pakai. Nah, kurang lebih seperti itu. Balik lagi.
Dari baju. Nggak ada. Apalagi cewek tuh aksesoris golfnya macem-macem. Iya. Ada apalah topi yang ini ya buat leher itu loh yang kerut-kerut itu ya kan. Iya, betul, Terus betul. aksesoris kecil-kecilnya. Sarung tangan harus 2 Kaos lagi. kaki ya Iya. kan. Kaos kaki sekarang ada yang panjang itu lah itu. Iya, ada buat cewek. yang kaos kaki yang katanya biar nggak pegel-pegel itu loh. Iya ada itu kan? yang panjang itu ya betul. Nah. Betul. Sepatu Jadi cewek. sekali tampil aja itu udah berjut. Iya menurut aku sih outfitnya iya lumayan sih bisa Iya kan? berjuta-jutaan langsung sih. Kalau kita nggak bisa menempatkan diri, mental kita kuat-kuat di situ, Din. Yes. Ya udah. Kemakan juga. Kemakan rasanya. juga. Apalagi ketemu pengusaha-pengusaha yang pakai mewah-mewah. Iya. Kita seolah-olah pengen jadi seperti dia. Iya. Mental juga belum siap. Yang ada gesek lagi kredit card gitu. Riba. Riba lagi. Nah, balik lagi sih sebenarnya balik ke mental sih Mbak. Iya. Untuk mengatur itu apa bisa konsultasi ke Mbak Leta? Kalau aku kan memang perencana keuangan keluarga. Kalau untuk keuangan keluarga bisa dong. Oh bisa itu untuk keuangan keluarga bagaimana caranya uang itu takutnya dia main golf istri nggak makan di rumah. Anaknya udah pakai baju compang-camping. Loh, justru dengan adanya konsultan keuangan keluarga Itu itu baru bisa ngepostin berapa sih yang bisa dikeluarin untuk hiburan. Jadi nggak umpet-umpetan sama pasangannya. Nah, kalau misalnya ada yang pura-pura miskin kan ada juga tuh Mbak, pulang ke rumah garuk-garuk kepala, nggak dapat duit nih. Padahal diumpetin di sepatu, diinjek tuh duitnya. Pengalaman ya, pengalaman. Itu cerita dari teman. Itu paling aman tuh cerita dari teman gitu. Ya palingan ya tambah income lagi sih ya untuk Iya. itu sih. Daripada harus memaksakan dengan budget 5 juta itu gaji yang sudah seadanya seperti itu. Terus akhirnya memaksakan gaya hidup yang tinggi. Ya salah juga sih. Baik lagi ntar kartu kredit lagi, gesek lagi. Apalagi sekarang kan ada kasus-kasus pinjol-pinjol gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya dari finance gitu Mbak, pinjol itu gimana Mbak? Loh, kan kita gini ya Din ya. Dengan adanya personal finance ya, kita kan bantu budgeting ya. Kalau budgeting bener, harusnya nggak akan tuh terjerumus sama yang namanya pinjol. Karena kan memang udah dipos-posin. Gitu. Nah, kenapa sih sampai adanya pinjol dan lain-lain? Itu ya karena kebanyakan orang tuh nggak ngeposting budget mereka. Nggak ada yang bikin budget planning tuh nggak ada. Oh. Jadi ya asal keluar masuk uang, tahu-tahu sebelum habis bulan udah habis kan. Ya sudah. Yang easy money ya pinjol lah. Iya sih. Jadi kuncinya itu kalau keuangan budgeting. Budgeting keuangan. Jadi kita tahu dengan gaji kita segini, pos kita untuk hiburan berapa, berarti itu yang akan kita alokasikan buat golf tadi. Berarti yang pertama tahu diri, kedua pakai asuransi, ketiga jangan goblok-goblok amat. Itu tahu. Iya dong, kalau misalnya udah gaji lu 5 juta misalnya, untuk maksain gaya hidup yang tinggi ya salah juga sih. Iya. Karena semurah-murahnya golf itu udah pasti udah sekali pasti, main ya. Iya sih, udah. Habis lah sejuta. Mbak Leta, perhitungan main golf sekali main berapa? Aku itu biasanya, aku sering jalan kan, Bin. Oke. Aku sering jalan. Kebetulan kan kalau jalan lebih murah ya. Iya, Memang taruh kan 300 cuman mungkin. 300-an ya. Iya, itu udah 300, green fee sama iya. caddy fee biasanya. Iya. Beda dengan caddy tips ya. Iya. Itu 300, terus kayak di tip biasanya 300-an sih. 600.000. Iya, Terus 600.000. Udah paling makan bensin, makan sendiri makan paling 100.000 lah. 100.000 taruh. 700.000 kan. 200.000. Sama bensin ya, bensin Dekat. nggak usah dihitung lah, nggak usah deket, dihitung. ngesot gitu Iya, kan. jalan kaki juga bisa untuk main golf. 700 paling sekali main. 700, tapi outfit tuh udah baju udah 1 juta. Celana 1,5 juta. Nah, aku tuh kebetulan dulu waktu awal-awal main 2014 tadi, itu kan semua masih murah-murah, Din. Jadi pada waktu itu tuh aku memang dipakai nggak dipakai beli aja, karena dulu tuh murah-murah banget. Kayak kaos golf gitu, ladies gitu, itu bisa 200.000, 150.000. Jadi memang aku dulu kayak kalau diajak suami ke pro shop gitu ya, ya udah ambil satu gitu. Jadi sekarang kan udah lumayan banyak ya.
Jadi ya aku belum butuh yang baru lagi gitu. Karena kalau beli baru lagi sekarang lumayan berjuta-juta kan. Iya, asal nggak FOMO aja gitu sih, asal nggak ikutan aja sih. Selama masih layak pakai ya. Kan kita kan kalau turun nggak harus semuanya harus baru. Sekali turun harus jreng baru gitu kan enggak. Baik lagi ke mental orang itu sendiri sih, karena harus disiapin sih. Ada juga yang baru pegang duit nih, wah bisa habis lagi. Balik lagi ternyata walaupun uang lu banyak, tapi kalau misalnya nggak punya ilmu, nggak punya mental untuk megang uang banyak itu, pasti habis juga ya Mbak? Iya. Karena harus dididik dulu nih, mentalnya harus siap nih untuk ngerasain perjuangannya, dapat uang seperti apa, terus gimana cara ngaturnya, ilmunya seperti apa. Karena ada patah bilang kan, dititipin uang segunung juga pasti habis. Tapi dapat ilmu segunung, duit segunung bisa dapat. Itu biasanya gitu. Bener gak sih Pak begitu? Ya kira-kira betul lah ya. Kasih tips dong Mbak buat anak-anak muda sekarang nih untuk cara mengatur keuangan seperti apa yang benar? Yang pertama pasti budgeting lah ya. Dengan kita budgeting tuh kita tahu posisi kita di mana. Kalau kita nggak tahu posisi kita di mana ya kita suka-suka aja pakai duit. Gitu. Kita nggak tahu ini budget buat apa. Pertama, kalau dengan budgeting kita bisa ngatur pos-pos yang tadi mau olahraga. Pos buat masa depan juga udah ada di dalam kan. Jadi walaupun kita foya-foya sekarang, kita ada batasan, masa depan kita masih tetap cerah. Oh harus disiapin juga tabungan-tabungannya itu? Oh iya dong, emang mau hidupnya cuma sekarang doang? Ya kadang-kadang kan ada anak muda yang, oh nanti ada lagi. Sekarang aja dulu habisin gitu. Party aja dulu bos. Itu kalau anak orang kaya. Oh iya, papi ai. Papi ai bahasa papi. I call daddy ya. Tinggal telepon papi ai aja, papi ai transfer Pak. Wah itu biasa yang ngeri banget. Tahu-tahu papinya banyak utang. Ya kan kadang-kadang ada yang tertutup juga loh Mbak. Orang tua dengan anak tuh. Iya, banyak. Gimana tuh Mbak? Tiba-tiba kaget, anjir. Orang tua yang meninggal, anaknya kaget, bapaknya ternyata punya hutang seperti ini. Banyak. Itu kebetulan kan aku memang spesialisasinya di manajemen risiko ya Din ya. Jadi yang hal-hal kayak gitu itu udah bukan asing lagi. Itu hampir setiap case yang masuk ke kita itu rata-rata memang karena ada problem orang tuanya nggak kasih tahu informasi asetnya ke anaknya, ke istrinya gitu kan. Tahu-tahu waktu nggak ada anak istrinya bingung harus bayar utang, asetnya juga nggak cukup gitu. Apalagi anaknya udah terlatih untuk manja, biasa dikasih uang gitu. Ya. Jadi tiba-tiba dapat kabar ada punya utang seleher utangnya. Wah, tewas juga bos. Tapi banyak juga ya Mbak kasus kayak gitu ya? Kasus kayak gitu banyak. Kenapa sih biasanya faktor orang tua menutupi untuk ternyata itu budaya Din. Budaya di Indonesia memang kayak gitu. Untuk menutupi ke anak padahal keluarga? Sebenarnya bukan nutupin ya. Kalau aku ketemu beberapa nasabah gitu ya. Mereka tuh bukan untuk nutupin maksudnya, tetapi mau anaknya itu usaha sendiri dari nol sebenarnya, supaya nggak ngandelin orang tuanya. Sebenarnya nggak salah, itu nggak salah. Cuman mungkin terlalu keras dan nggak, karena ketertutupannya itu, jadi anak-anaknya juga. Jadi akhirnya cuek juga, nggak mau nanya, nggak mau konsul, itu yang mempengaruhi juga sih. Gimana caranya? Ya harus terbuka sih Mbak, kalau dari Mbak Leta sendiri? At least kalau nggak mau terbuka sama anak, terbuka sama istri. Masih tahu lah. Harus dalam satu keluarga itu harus ada yang tahu gitu. Kita punya aset apa aja, asetnya di mana, atas nama siapa, bentuknya apa, terus ya dokumennya ada di mana gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, istri tahu gitu. Aku mesti aksesnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jangan ada yang diumpet-umpetin itu ya? Iya. Problemnya adalah kalau kita nggak kasih tahu ke keluarga kita, terus keluarga udah tahu kalau punya aset. Nah itu dia tuh. Iya. Kemarin baru dapat info. Jadi dari pasar modal sendiri, Din. Yes. Dana yang tidak diketahui pemiliknya itu ada 700 miliar. Dana yang tidak bertuan. Yang punya udah meninggal buktinya. Jadi 700 miliar itu dana tidak bertuan. Jadi uangnya lari kemana itu biasanya Mbak? Iya itu balik ke negara masih dikelola negara kan. Itu masih tetap di situ kan, itu kan ada batas jangka waktu daluarsanya biasanya. Ada kadaluarsanya, akhirnya diambil sama negara itu. Akhirnya nanti ya akan dikelola oleh negara.
Terus kalau misalnya perhitungan orang yang, tadi Mbak basicnya itu ya, yang keluarga sih, keluarga sih. Kalau misalnya konsultan untuk bisnis gitu Mbak? Kalau bisnis kebetulan aku memang bukan untuk corporate. Tapi kalau kayak join company gitu ya, aku dari sisi personalnya. Jadi cara ngamanin share, misalkan nih join bisnis kan kita join bisnis nih, ya kan? Iya. Jadi gimana sih supaya kita share kita itu masing-masing tetap terselamatkan dan tetap kalau ada apa-apa di kemudian hari gitu ya, kita tidak merugikan satu sama lain. Betul. Itu aku handle itu juga. Berarti penting keterbukaan secara bisnis juga, belak-belakan aja buka berapa gitu ya. Ya. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, ada yang nggak enak gitu. Mendingan nggak enak di depan, Din. Iya, betul. Jadi ketahuan kan di awal itu. Oke, kalau gitu Mbak Leta, thank you banget udah hadir di sini, udah dikasih tipsnya, udah dikasih bagaimana cara budgeting, disadarkan dengan harus tahu diri. Thank you banget Mbak Leta. Siap, Adin anak soleh. Kita punya tagline kan? Apa tuh? Kecepluk masih zaman. Nah, coba Mbak Leta yang ngomong. Kecepluk masih zaman. Yoi.